Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama gue Muhammad Faiz Fadilah, biasa dipanggil Faiz. Oke, di sini gue sebagai data scientist pemula, sebenarnya pengen belajar banyak hal, terutama bikin video ini tuh biar gue bisa belajar sih, bisa belajar tentang storytelling data, kayak gitu. Gue masih pemula banget, gue baru belajar data scientist itu ya kurang lebih setahun. Pertama gue belajar di Dekilab, ya, belajar di Dekilab nih. Terus habis itu share lambang, ya, bagus.id, gue login di Lab ya. Ini lumayan sih, lumayan bagus buat belajar yang masih pemula banget. Dan di websitenya Mega Bagus Herlambang juga cukup bagus. Dan di sini gue kelas master itu bagus akademi. Ya, belajar di segmen AI. Nah, segmen AI. Ini belajar data scientist yang bagus. Namanya belajar bikin video ini bikin gue menambah kesenangan gue terhadap dunia data. Oke, di sini gue pernah mengolah data tentang kekuatan ya, concrete strength prediction, kayak gitu. Ini ada di lingkup promosi ya, GitHub-nya gue. Mana ya? Ntar gue buka deh. Oke, di sini gue akan mencoba bikin pengolahan data concrete strength prediction. Ini gue dapat dari datanya itu yang UCI ya. UCI database. Di Kaggle juga ada. Oke. Oke, di sini saya akan memprediksi ya kekuatan beton berdasarkan kolom-kolom pencampurannya. Oke, ini penjelasan yang gue dapat. Di sini ada kolom semen, terus ada blast furnace slag, fly ash, water, super plasticizer, quartz aggregate, fine aggregate, terus age, sama ya ini waktunya, waktu betonnya, umur beton, sama strength of concrete. Oke, jadi latar belakang gue teknik sipil. Ya, dulu gue mempelajari bagaimana komposisi beton, tapi sekarang gue sedang belajar di data science. Dan gue harap data science ini bisa improve diri gue ke arah lebih baik kayak gitu. Oke, jadi pertama di sini ada langkah-langkahnya. Gue bikin dulu data preprocessing-nya. Ya, pertama gue import modul yang gue butuhkan. Ada pertama import NumPy SNP. Ini buat numerical Python ya, buat menghitung secara matematis. Terus ada import pandas SPD. Ini buat manipulasi data. Matplotlib buat bikin grafik. Seaborn juga buat grafik. Terus juga ini buat terus stylenya gue buat upgrade. Terus import warnings biar mengignore warning-warning yang ada setelah gue run. Terus missing no ini buat ya gue melihat nanti apakah ada missing value atau tidak. Oke, pertama gue buat DF. Jadi gue mengimport dulu dataset gue. Di sini gue dapat dari formatnya bentuknya Excel. Jadi gue simpan di DF. DF itu data frame ya. Gue tulis saja DF. Itu adalah pd.read underscore Excel. Ini underscore concrete underscore data LS. Terus gue lihat, gue coba kita lihat DF underscore df.head. Oke, jadi di sini keluar data-datanya ya. Keluar datanya sampai yang terakhirnya di sini adalah concrete compressive strength dalam satuan megapascal. Oke, jadi di sini gue akan membuat machine learning dan ini penting juga mungkin buat di kampus atau mungkin buat perusahaan kontraktor atau konsultan yang ya selalu bagaimana membuat beton ya. Karena kan beton itu udah mahal, satu udah mahal, kan komponennya paling mahal biasanya semen, semen. Terus juga
Istilahnya kalau udah nggak sesuai dengan kekuatannya harus dibongkar, kerugiannya juga bisa banyak kayak gitu. Dan ya satuannya biasanya kan di sini megapascal atau mungkin K200, K300 seperti itu. Terus gue lihat infonya di sini gue dapat sekitar 1030 baris ya. Jadi data-datanya gue bisa dapat nih sekitar 1030 baris. Terus gue cek dulu apakah ada data duplikasi. Oh ada. Ini menandakan true. Ya di sini gue harus drop. Kenapa? Karena mungkin nanti ketika masuk machine learning itu ya jadi nggak maksimal bekerjanya. Ya gue lihat, gue drop. Oh ternyata ada 25. Jadi raw data yang gue pakai nanti ada 1005 baris. Oke, di sini gue ganti nama kolom ya, biar supaya lebih ringkas. Karena di sini kan kayak semen, terus ya dalam masih jenis ya, kilogram per meter kubik. Gue bikin semen, terus blast furnace slag, biar nanti memudahkan gue sih. Oke, terus gue lihat apakah ada missing value, ternyata gue lihat sini tidak. Terus di matrixnya juga, gue pakai tadi yang missing no, ternyata aman, tidak ada missing value dari 1 sampai 1005, itu aman sekali. Oke, terus gue ngelihat kita lihat secara statistika deskriptif ya. Ini dengan df.describe. Ini kita bisa dapetin nilai min rata-rata, standard deviation-nya, terus minimalnya juga, minimal value-nya juga, terus juga ada yang quarter 1 ya kan ya, Q1, Q2, median ini, Q3 sama nilai maksimumnya. Ya, di sini kita bisa lihat ya, bagaimana kalau untuk nanti kita juga bisa lihat grafiknya ya, grafik distribusi normalnya. Ini gue lihat, nah, oke, ini bentuknya semen, ini blast furnace slag, fly ash, water, terus super preciser, quartz, fine aggregate, terus ini juga ada yang age, umur betonnya, sama strength, kekuatan betonnya. Ya, yang bisa gue lihat di sini udah cukup ada beberapa yang baik ya. Ya, istilahnya sudah terdistribusi secara normal, udah baik ya. Semen, water, quartz, fine aggregate, sama strength. Yang masih belum normal mungkin kita bisa lihat ada blast furnace slag, fly ash, super preciser, sama edge ya. Ini kalau bisa lihat, oh, oke. Ini kita bisa lihat ternyata banyak juga nilai zeros. Nilai zeros ya di sini, tapi ya namanya campuran itu kan kalau kita lihat awalnya tadi di datanya, ada yang mungkin dicampurkan, ada juga yang tidak sebenarnya. Kayak gitu kan. Jadi mungkin gue akan abaikan dulu nilai zeros-nya. Oke, terus ini gue ngeliat persebaran datanya ya dari setiap kolom dataset. Ini gue pakai dengan sns.fireplot. Ya, di sini gue bisa lihat ya bagaimana persebaran datanya. Terus gue melihat apakah ada data outlier. Jadi data outlier itu adalah data yang dimana mungkin kita bisa lihat oh ternyata ada anomali kayak gitu. Oke, ini kalau bisa kita lihat nih titik-titiknya yang di luar dari ininya. Ya, ada 3 ya, ada di kolom water, super plasticizer, sama edge. Terus gue handling outlier ini gue pakai ITR, ya kan, interquartile range. Di sini gue hitung Q1, Q3-nya, dan di sini gue akan kayak menghapus lah, menghapus jadi ada DF clean gitu nanti. Gue bikin DF clean, nah nanti hasilnya, oh ya udah mungkin agak tampak lebih baik lah daripada sebelumnya. Nanti gue DF sama dengan DF clean. Selanjutnya gue cek for correlation ya. Jadi di sini gue bisa melihat korelasi antara kolom. Di sini gue bikin labelingnya itu di DF strength karena kan itu yang ingin kita harapkan. Kita prediksi kekuatan beton gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat heat map-nya. Terus kalau mungkin secara ininya kita bisa lihat, oke, bahwa korelasinya cukup besar, ada yang positif, ada yang negatif ya. Ini bagaimana, oh ternyata age nih, umur beton itu sangat mempengaruhi juga di strength. Jadi makin berarti kalau positif nih kan artinya dia berkorelasinya positif. Kalau negatif berarti berkorelasinya negatif. Ya kan ini umur beton, semen, super preciser kan berarti buat yang tambahan ya, aditif. Personal flag juga tambahan.
Nah, ini sangat ternyata berpengaruh nih, berkorelasi positif. Tapi kalau untuk fly ash, quartz, fine aggregate, water, itu malah di sini berkorelasinya negatif. Oke, selanjutnya gue bikin modelingnya. Pertama, gue akan bikin secara linear regression. Gitu. Oke, jadi apa sih itu linear regression? Jadi kayak kalau kita buka, ini gue belajar di websitenya Pak Mega Bagus. Apa sih itu linear regression? Kayak learning, kan ada supervised learning sama reinforcement learning. Kan dia punya tersupervise, jadi kayak istilah dia terawasi gitu. Mesin ini belajar dengan terawasi. Gitu. Karena dia punya label, punya akhir tujuan. Kayak gitu. Tujuan tadi kan kita adalah bagaimana memprediksi kekuatan beton. Oke, jadi ini regresi ini ada banyak nih. Ada simple linear, multilinear, polynomial, supervector regression, decision tree, random forest regression. Oke, jadi pertama gue bikin dulu simple linear regression. Oke, tadi gue ngeliat, mungkin gue kasih contoh sumbu X-nya ini kita ambil dari semen ya. Terus juga nilai Y-nya itu dari strength. Nah, terus ini gue coba lihat dulu dengan statistiknya ya. Di sini kalau kita bisa lihat, kita fokuskan saja di yang sorry. Oke, ini ada di probabilistik yang F statistik sama di yang P value ya. Nah, ini aman nih. Nggak ada masalah. Ya kan? Terus gue bikin jadi oke, gue bagi dengan X sama Y. Gue namain SLR sama Y SLR. Oke, terus gue train datanya. Gue bikin X train, X test, Y train, Y test. Gue split ya dengan test size-nya itu 0,2. Jadi 20% akan jadi yang buat tes, ya kan? Terus berarti sisanya 0,8, 80% akan menjadi data training. Nah, jadi ya kira-kira nih, Y trendnya itu ada 728, sama Y testnya itu adalah 183. Oke, selanjutnya gue fitting nih X sama Y-nya ke modelnya. Nah, oke, jadi gue bikin model LR dengan linear regression, terus gue fit ke X trend sama Y trend. Nah, kalau dalam simple regression kan nanti kita bisa dapat intercept ya, sama juga slope, ya kan? Karena ini cuma satu, nah nanti bentuknya berarti Y sama dengan B1X tambah B0. Ya, yang dari Y-nya nih target variabelnya nih strength of concrete-nya, terus B1-nya nih slope-nya. Slope-nya X-nya itu adalah tadi gue pakai semen. Terus B0-nya ini adalah intercept. Oke, jadi contohnya nih gue bikin fungsi dengan prediksi kekuatan beton dengan jumlah semen ya, volume semen ya. Oke, jadi contohnya misalkan gue prediksi kekuatan beton. Nah, ini kan ada X test head satunya 525, ya test headnya itu strength-nya 42. Gue coba ya, gue coba dengan semennya 525 dan strength-nya 52. Oke, ini hasil real, ini hasil prediksi. Masih ada perbedaan ya, mungkin sekitar 10. Ya, terus gue coba bikin grafiknya. Kalau linear regression kan, kalau kita bisa lihat dia bikin suatu garis ya, suatu fungsi linear. Makanya kita dapat tadi nilai Y sama dengan B1X tambah B0. Nah, kalau kita lihat nih, oh ternyata masih mungkin secara grafik masih nggak terlalu bagus ini. Nah, coba kita lihat juga matriksnya nih. Karena matriksnya juga penting juga untuk dilihat. Biasanya kita makainya dengan MSE, RMSE, MAE, sama R-square. Kita fokus di R-square nih, 0,2 ya. Sangat rendah sekali gitu. Karena paling bagus tuh biasanya R-square itu mendekati 1. Itu udah yang bagus. Coba kita lihat. Ternyata memang ini ya. Ini hasil strength. Ini gue bikin compare. Jadi Y-test sama Y-prep-nya ya. Y-prediksinya itu. Gue compare ternyata memang strength sama prediksinya masih cukup jauh. Ya, jadi kalau gue bandingkan dengan dari RMSE sama R-square-nya menunjukkan masih underfitting. Oke, gue coba dengan multilinear regression, gue tambahkan semen sama H di X-nya. Gue lakukan hal yang sama,
terus gue ngeliat statistiknya, gue ngeliat p-value sama f-statistiknya aman, nggak masalah. Terus gue fitting lagi. Nah, karena ini nambah satu variabel, nah jadinya ada B1X1 sama B2X2. Ya, jadi gue dapat fungsinya. Oke, gue lihat matriksnya ya. Di sini gue lihat matriksnya R square-nya nambah nih, jadi sekitar 0,5. 0,5 dan gue lihat coba ya. Ini gue lihat, gue mengcompare ya. Compare antara Y-test sama Y-pred-nya. Ya, emang terlihat lebih baik lah. Terlihat lebih baik daripada yang sebelumnya. Oke, terus gue coba lihat cek auto korelasinya. Di sini gue pakai Durbin-Watson. Oke, dan di sini hasilnya kalau misalkan dia ini dia asumsinya satu spread ya, aman kayak gitu. Terus cek multikolinitasnya juga untuk kita fokusnya di semen sama edge-nya, fit factor-nya 1 ini juga masih bagus. Terus habis itu kalau kita lihat cek normalitasnya ya, dari residualnya ternyata ini Arnold normally distributed gitu. Ternyata modelnya masih juga belum terlalu bagus. Nah, terus ini kita lihat nih paling enak tuh ngelihat di grafiknya ya. Di sini gue lihat yang original ini artinya yang aslinya, ini yang orange ini predicted-nya. Ternyata ini masih tidak, secara garisnya masih juga nggak bagus. Nah, jadi ya sudah bagus, sudah ada cukup peningkatan dari 2 variabel. Ternyata ini belum ada, ya udah meningkat tapi masih belum bagus lah kayak gitu. Gue coba percobaan ketiga ya, berarti ini ketiga dengan multilinear. Ini gue coba semuanya. Terus ini gue namain XMLR2. Ini gue coba semua dengan ya udah drop gue strength-nya. Gue lakukan hal yang sama. Terus gue lihat statistiknya. Nah, di sini gue melihat p-value-nya ya yang ini ya di bawah 0,05 ya. Ternyata ada yang besar. Itu di core sama fan aggregate. So, the condition number is large ya. Jadi ada strong multicolinitas gitu. Jadi gue mungkin gue drop nih. Jadi XMLR2-nya gue drop. Core sama fan agregatnya jadi cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang gue pakai buat ya 5 doang ya. 5 doang yang gue pakai buat selanjutnya ini. Oke, gue training lagi, gue fit lagi. Nah, terus akhirnya di sini ada 5 variabel baru. Ya, jadi ini gue dapat functionnya. Oke, coba kita lihat hasil metriknya. Oh, ternyata nih kalau ngeliat R square-nya 0,8 sudah cukup membaik lagi. Cukup membaik lagi. Nah, terus gue lihat ini ya tadi ya, hasil perbandingan antara yang original sama predicted-nya. Ini gambarnya sudah cukup bagus nih. Gambarnya sudah cukup bagus. Oke, coba gue bikin fungsi ya. Fungsi kekuatan terhadap volume semen, slag, fly ash, water, sama support resistor, sama edge-nya. Ini coba gue masukin ya, semennya 500, terus habis itu slag-nya juga, ya burst slag-nya 95, fly ash-nya 90, waternya 200, super resistornya 10, edge-nya di 28, nanti gue akan mendapatkan mungkin prediksinya itu adalah sekitar 57,74 megapascal. Oke, dari 3 hasil percobaan ini, ya R square-nya makin naik, terus RMS-nya juga makin turun, gitu kan ya. Oke, dan gue coba model yang lain ya, mungkin seperti random forest atau decision tree atau XGBoost. Nah, di sini pertama gue coba di random forest regression. Oke, jadi ini gue namakan XRF ya, random forest. Ini gue drop strength-nya, gue training juga datanya, terus gue fit ke X-trend sama Y-trend, dan gue lihat di sini buat evaluasinya ya. Evaluasi buat di trennya itu R square-nya 0,98. Wah, ini cukup tinggi nih, cukup bagus nih berarti ini. RMS-nya juga kecil nih, 2,0. Ya, terus gue juga mengcompare hasilnya ya, Y-test sama Y-pred-nya. Ya, ini hasil dari yang real-nya, ini prediksinya. Gue coba cek auto korelasi sama kayak tadi. Ini aman, little to no auto regulation-nya aman. Normalitasnya juga, are normally distributed ya. Ini, wah berarti ini cukup bagus nih. Dan gue lihat, ini grafik ya, perbandingan grafiknya antara yang original sama predicted-nya.
ya lebih baik. Kalau gue ngelihat ya kita ngelihat di R-square yang, pakai X-test ya, kalau tadi kan yang X-train, ini yang X-test. Ini R-square-nya 0,92. Oke, berarti kalau tadi kan 0,98, ini 0,92. Oke, berarti ada perbandingan lah ya, perbandingan turun dikit lah. Tapi ini di atas 0,9 udah cukup baik. Aku coba pakai XGBoost. Ini X-Train Y-Train-nya gue pakai sama yang kayak di Random Forest, gue fit. Nah, gue lihat pakai matriksnya, square-nya 0,996. Wah, ini tinggi banget nih. Udah hampir mendekati 1. Gue juga lihat compare strength sama prediction-nya juga. Oke, terus selanjutnya cek autokorelasi juga nggak masalah. Cek normalitasnya juga sudah normal distributed, nggak masalah juga. Dan gue lihat ini hampir mirip lah ya. Hampir mirip sama random forest. Tapi kita lihat nih R square di yang testnya ya. 0,39 0,939. Ya lebih tinggi dikit lah daripada yang random forest. Oke, kesimpulannya gue coba lihat ya R square-nya dari yang udah gue coba ada linear, multilinear, random forest sama XGBoost ya makin sini tadi makin banyak modelnya gue lihat ternyata makin tinggi nih. Di XGBoost paling tertinggi. Di RMS-nya juga sama ya. Paling rendah nih si XGBoost ya 3,97. Oke, selain itu gue coba hyperparameter tuning. Di sini gue pakai grid search CV, parameternya gue masukin, terus ya gue masukin ke XRF sama YRF ya. Tadi kan awalnya buat random forest sama XGBoost kan gue pakainya matrix X sama Y-nya ini ya. Gue lihat ini panjang juga, terus gue dapat ya istilahnya dapat inilah parameternya ya buat dimasukin ke XG regresornya. Terus gue fit X-Trend Y-Trend, gue lihat ini ya di trending datanya matriksnya 0,96. Oke, turun ya. Kalau tadi kan kayak yang trennya tuh 0,99 tuh, tinggi banget. Terus ini gue compare hasilnya juga. Nah, dan di matriks yang tesnya 0,926. Terus juga gambar grafiknya seperti ini. Ya, kalau kesimpulan akhir sih gue bisa bilang lebih baik yang tanpa hyperparameter tuning ya. Karena R-square-nya tuh 93,9 kayak gitu. Kalau di sini setelah hyperparameter tuning ternyata lebih turun. Oke, jadi gitu. Ini hasil machine learning gue. Di sini gue cuman biar gue bisa apa ya story data telling gitu karena gue masih pemula banget, gue baru belajar setahun dan gue berharap sih di sini bisa dapat masukan. Tadi pasti banyak yang salah-salahnya juga, banyak yang ini juga. Tapi di sini gue mencoba aplikasikan gitu apa yang sudah gue pelajari, terutama ya karena gue dulunya sebelumnya pernah belajar sipil. Terus gue bikin kayak istilahnya gimana sih machine learning buat mengetahui kekuatan beton. Penting banget karena ya kalau kita salah bikin ya pas betonnya ya, pas untuk pekerjaan jalan, gedung, bangunan kayak gitu. Ya kalau salah bisa dibongkar rugi banget gitu. Karena di sini dari hasil machine learning ini nanti kalau kita mengharapkan kekuatan beton berapa nanti kita bisa mencoba nih ya. Misalnya ini jadi kayak kalkulator yang kayak gitu. Ya, ini bisa semoga bermanfaat buat yang nonton juga, terutama buat gue sih. Gue nggak tahu nih gue bisa men-storytelling yang bagus nggak kayak gitu. Ya gue minta masukannya buat teman-teman semua. Salam dari gue, data scientist pemula kayak gitu. Oke. Oke, thanks buat yang sudah nonton. Dikurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.